Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Arifin dari kelas Robotika A Malam semester 6. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Visual Language Model atau disingkat dengan VLM. Presentasi ini sendiri dilakukan oleh saya sendiri langsung, Dwi Nur Arifin, dengan NIM 422221110. Dan langsung kepada penjelasan dari Visual Language Model. Untuk penjelasan dari VLM sendiri, di mana Visual Language Model adalah model kecerdasan buatan yang dimana model ini dapat melakukan pemrosesan teks atau bahasa, kemudian juga dapat memproses gambar atau visual, dan dapat menggabungkan keduanya untuk memahami sebuah konteks. Nah, untuk analogi sederhananya seperti ketika kita menunjukkan sebuah foto kepada teman kita, kemudian kita bertanya kepadanya, "Menurutmu gambar apa ini?" Kemudian temanmu akan melihat gambar tersebut dan lalu menjawabnya. Nah, analogi dari VLM itu sendiri seperti itu. Jadi VLM sendiri akan melihat kemudian menjawab. Selanjutnya, kemampuan yang dimiliki dari VLM antara lain adalah pertama, image captioning atau menjelaskan isi dari sebuah gambar. Bila dilihat di screen, dapat dilihat sebuah gambar berupa anak yang sedang bermain, kemudian terdapat image captioningnya berupa seorang anak sedang bermain bola di taman. Kemudian kemampuan lainnya yaitu Visual Questioning Answering atau VQA. Untuk VQA ini sendiri dengan konteks yang sama, gambar yang sama, kita memberikan terdapat visual question dan juga answering. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Anak sedang bermain bola. Kemudian ada VLM juga mampu untuk melakukan grounding, yaitu menunjukkan objek dalam sebuah gambar, di mana dia akan memberikan sebuah bounding box dalam sebuah gambar untuk menunjukkan objek yang diperlukan. Kemudian ada multimodal chat, yaitu interaksi menggunakan teks dan juga gambar. Selanjutnya, untuk cara kerja dari VLM ini sendiri, pertama, untuk input berupa teks nantinya akan diolah menggunakan textual encoder, bisa berupa BERT ataupun GPT. Kemudian untuk input berupa image atau gambar akan diolah melalui visual encoder berupa CNN atau visual transformer. Kemudian data tersebut akan dilakukan sebuah fusion, yaitu melakukan modality interaction antara dua buah data tersebut. Selanjutnya akan diberikan sebuah output. Output ini berupa decoder. Nah, output ini dapat berupa teks deskripsi, jawaban, ataupun klasifikasi dari input yang diberikan. Kemudian terdapat beberapa model VLM yang populer saat ini. Contohnya pertama berupa CLIP, CLIP, yaitu Constructive Language Image Pre-training. CLIP ini digunakan biasanya untuk mencocokkan gambar dengan deskripsi teks. Kemudian ada BLIP dan BLIP2, yang artinya adalah Bootstrapping Language Image Pre-training. Biasanya untuk BLIP ini digunakan untuk image captioning, visual question answering, dan image text generation. Kemudian ketiga ada model VLM berupa Flamingo. Model Flamingo ini biasa digunakan untuk multimodal visual learning. Jadi hanya dengan beberapa data atau modal, Flamingo ini dapat memberikan akurasi yang akurat untuk outputnya. Kemudian ada Cosmos 2 yang digunakan untuk Grounded Language Understanding. Untuk aplikasi nyatanya, ini ada beberapa contoh. Misalkan pertama yaitu asisten AI yang bisa melihat. Contohnya itu adalah yang biasa mungkin kita temukan di ChatGPT Vision. Kemudian alat bantu tunanetra, yaitu memberikan deskripsi otomatis gambar. Jadi kepada tunanetra kita berikan sebuah AI yang jadi alat bantu, di mana AI ini akan melihat apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pasien tunanetra, kemudian memberikan deskripsi kepadanya berupa teks yang mungkin diperdengarkan. Kemudian ketiga, pencarian gambar berbasis teks. Biasanya kita gunakan ini di Google Lens. Dan keempat, yaitu penggunaan robot yang bisa memahami perintah visual. Kemudian ada sebuah studi kasus yang digunakan penggunaan antara model VLM berupa klip dan model visual lama, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Di sini kita bandingkan antara dua model ini.
antara model yang terbaru dengan model lama. Kemudian digunakan untuk pada platform media sosial berupa Instagram untuk mendeteksi konten kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian dalam gambar atau meme. Nah, terdapat tantangan dalam melakukan pendeteksian tersebut, yaitu gambar bisa mengandung teks tersirat, simbol, atau konteks sarkastik. Nah, di sini diberikan sebuah gambar meme. Gambarnya itu berupa tokoh kartun dengan teks rasis atau sarkastik yang tersirat atau tidak langsung diberikan pada gambar tersebut, namun dalam sebuah caption. Nah, ketika kita menggunakan model lama dari CNN, maka deteksi yang dapat dilakukan hanya berupa gambar kartun, dan CNN gagal untuk mendeteksi konteks yang ada dalam gambar tersebut. Namun ketika kita menggunakan Clip, yaitu model VLM yang dikembangkan oleh OpenAI, Clip dapat mendeteksi gambar dengan teks rasis dan berhasil mengenali hubungan visual dengan teksnya. Jadi mungkin gambar yang diberikan hanya berupa gambar kartun, namun di dalam dari konten gambar kartun tersebut terdapat caption teks rasis, dan hal tersebut dapat dikenali oleh Clip dengan benar. Kemudian untuk kesimpulannya, maka bisa diberikan kesimpulan berupa tantangan yang didapatkan dari VLM, yaitu pertama ada interpretasi konteks kompleks, di mana semakin berkembang dan semakin banyak kita menggunakan VLM, maka kita semakin banyak memberikan interpretasi konteks yang semakin kompleks, dan juga mungkin penggunaannya yang lebih kompleks lagi seperti di media sosial ataupun lainnya. Kemudian kedua ada bias data multimodal, di mana kita memberikan banyak input data, baik itu teks ataupun visual, dan berkemungkinan bias. Dan kemudian ketiga yaitu biaya komputasinya yang tinggi, karena memerlukan pemrosesan yang lama, juga sangat kompleks. Namun di balik tantangan tersebut terdapat potensi di masa depan, yaitu interaksi manusia AI yang lebih alami, karena semakin AI memahami cara berpikir kita, dan juga semakin kompleksnya interpretasi konteks yang diterima oleh si AI itu sendiri, maka interaksinya akan menjadi lebih alami. Kemudian kedua, pembelajaran multimodal lebih efisien, karena itu tadi sudah dipelajari oleh si AI itu sendiri. Dia sudah sering menerima kompleksitas yang tinggi dan melakukan komputasi tersebut sebelumnya, sehingga dia lebih mudah dan lebih efisien untuk menerima kembali di masa yang mendatang. Kemudian untuk integrasi dengan robotik dan augmented reality atau virtual reality. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai VLM atau Visual Language Model. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.